Ya sobat, kita jumpa kembali ya di Nafri Channel. Oke teman-teman, video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman pemula atau pemilik mobil ya. Kalau misalnya ngalamin kasus mobil itu bermasalah karena mesin panas sampai akhirnya oli bercampur dengan air ya, itu karena biasanya packingnya jebol ya teman-teman. Tapi ada hal lain yang mesti diketahui juga ya teman-teman. Oli bercampur dengan air itu tidak semata-mata karena mesinnya overheat ya, jadi bisa juga disebabkan karena terjadi keropos atau korosi di bagian cylinder head. Ini ada contoh ya, kalau ini kan masih mulus nih, ini nggak ada keropos kan, masih bagus. Nah biasanya kalau dia keropos ya, nanti air bisa nyebrang kan, karena contoh kayak gini ya, ini kan lubang air ya, sementara ini jalur oli nih, dia berdekatan. Terus di sini tuh nanti ada packing kan, ada packing cylinder head, ada gasketnya. Nah kalau di sini keropos, ini mesti diperbaiki dulu. Kalau tidak nanti airnya tetap nyebrang airnya. Nah, jadi perhatikan pada saat kita mengalami masalah oli bercampur air, maka beberapa hal ini yang mesti diperhatikan. Kalau misalnya silinder head di sininya tidak keropos, ya bagus kan, di sini mulus kayak gini ya. Nah, yang kedua kita bisa pakai jidar atau pakai mistar atau apa saja ya. Yang penting dia harus lurus. Contoh kayak gini, saya pakai water pass. Ini kan lurus. Kita taruh gini ya. Nah, ya harus di atas permukaan. Ini harus rata. Nih, antara ini ke sana mesti rata. Jadi tidak boleh ada celah ya. Ini di sini nggak boleh ada celah di tengah. Nih. Nah, kalau mesin kepanasan tuh biasanya di sini kan melengkung ini silinder headnya. Jadi kita mesti bubut, biasanya dipapras gitu, dibubut ratain. Nah, kalau misalnya di sini rata, bagus kayak gini kan, bagus ya, nggak miring. Nah, kemungkinan lain itu bisa juga retak di silinder head. Nah, cara kita tahu retaknya itu, atau cara tahu kita memastikan ini bocor apa enggak, retak apa enggak, nah masukin air kayak gini. Ini sih masukin air ya, ini ada airnya. Jadi kita tutup dulu lubang-lubang, semua celah-celah sini kita tutup dulu supaya jangan sampai nanti diisi air tumpah. Kita tutup dulu. Nah, terus silinder headnya kita balik ya, jadi bagian klepnya ada di bawah kayak gini ya, klep ada di bawah. Nah, kita balik ke atas, nanti tutup semua saluran jangan sampai bocor ya. Lalu kita isi air dari sini. Ini kan lubang air kan. Ini kita isi aja airnya. Harus rata ya, harus lurus. Jadi permukaannya harus lurus. Permukaan ininya harus lurus. Nah, setelah air udah masuk, nih air semua, lihat ya. Udah ada airnya tuh, goyang-goyang air ya. Nah, nanti kita biarkan saja. Terus di bawah sini kita lihat apakah di bawah sini ada tetesan air atau tidak. Nih, ya kita lihat dari bawah sini. Ya, ini untuk kita cari tahu apakah si silinder head ini ada terjadi keretakan sehingga air itu bisa nyebrang. Karena di sini ya, di daerah klep ini, di sini ya, di sini tidak boleh ada air. Ya, ini kan di sini adanya oli. Nih. Ini udah klep ya, ini klep, ini ada setelan klepnya ya. Ini klep sini, noken as juga di sini. Nah, kalau di sini ada tetesan air, terus turun gitu ya, dikit-dikit ada 1 tetes, 2 tetes misalnya, itu tanda-tanda silinder head ini sudah terjadi keretakan di dalam. Jadi air tuh hanya boleh ada di jalur ini ya, lubang-lubang ini. Ini kan lubang-lubang air ya. Nih, yang ini air nih ya, lubang-lubang air tuh. Nah, ini oli sebelahnya. Nih, oli ya, tuh oli lagi di sini. Nah, terus di sini dijaga sama packing. Nih ya contohnya ya, ini ada packing kan. Nah, atau kata lainnya gasket. Nih. Oh, perhatikan ya. Lihat di sini. Nah, jadi packing ini tugasnya menjaga jangan sampai air itu lolos bercampur dengan oli
Kemudian jangan sampai terjadi bocor kompresi dari ruang bakar. Ini kan ruang bakar di sini. Nih, ya. Nih, jadi walaupun kita udah ganti packing baru, packingnya ori sini lagi kita beli kan asli misalnya. Terus permukaan ini udah rata, nggak melengkung. Terus di sini nggak keropos, di sini bagus. Nah, kalau misalnya dia netes di sini, pas tes gini, ada air di bawah, itu tandanya bagian sini sudah terjadi keropos. Ya, jadi tindakannya adalah mengganti silinder head yang baru, apakah copotan atau beli baru. Ya, jadi cara ngetesnya sederhana seperti itu aja. Nah, kemudian kita coba ke sini ke blok mesin. Nah, ini di bagian blok mesin lakukan juga cara seperti ini. Nah, kita ambil jidar yang tadi, kita taruh sini ya. Nih, ini juga harus lurus ya. Nih, ini permukaannya sama kayak silinder head tadi, jadi tidak boleh ada yang miring di sini. Apalagi kalau blok mesinnya ini dari aluminium babet ya, bukan besi coran. Kalau besi coran kan kuat dia bertahan di sini, nggak akan miring gitu. Tapi kalau ini bisa ada kemungkinan ya. Nah, ini kalau harus pastikan lurus ya. Nah, yang kedua ini tidak boleh keropos juga, sama kayak silinder head nih. Ini nggak boleh keropos juga sama. Ini kan lihat nih, ini kan yang saya bilang tadi ya, ini saluran oli, jalur oli. Yang ini jalur air nih, sebelah-sebelahan kan. Nah, jadi kalau sini keropos pasti akan dia nyebrang ke sini sekalipun packingnya baru. Nah, ini mesti dipahami ya sobat, sebagai pemilik mobil. Jadi kalau mobil kita oli bercampur air, tidak hanya penyebabnya karena mesinnya overheat atau panas, tidak karena itu aja. Penyebab lain itu terjadi korosi, keropos, baik pada blok mesin atau silinder head, atau terjadi keretakan. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi demikian ya teman-teman. Inilah sedikit yang bisa saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Semoga videonya bisa ditangkap ya poinnya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Kita di sini berbagi saja teman-teman ya, bukan ngajarin ya. Jangan lupa dibantu subscribe teman-teman. Dan kita akan belajar bersama ya untuk soal yang berhubungan dengan otomotif. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you teman-teman. Selamat beraktivitas. Bye.